Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayat serta inayahnya kepada kita. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah menuntun kita semua dari bangsa kegelapan menuju bangsa yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Saya Muhammad Amirul Mukminin dari IAIN Surakarta, Fakultas Ilmu Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, ingin menyampaikan satu materi yang bertema Pancasila dalam Perspektif Islam. Bangsa Indonesia lahir melewati perjuangan yang sangat panjang. Perjuangan dengan sekuat tenaga, dengan pengorbanan dan penderitaan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terlahir dengan proses sejarah, perjuangan, dan cita-cita masa depan yang membentuk kepribadiannya. Karakter bangsa yang plural dan dipenuhi semangat dijadikan sebagai pandangan hidup dan dasar negara yang bersifat yang telah terkristalkan dalam bentuk Pancasila. Pancasila di sini merupakan ideologi negara, dasar negara, dan sekaligus bentuk dan lambang negara Indonesia. Secara formal perumusan konseptualisasi Pancasila dimulai pada saat sidang pertama BPUPKI, yakni pada tanggal 29 Juni tanggal 1 Juni 1945. Dan di sini terdapat banyak sekali usulan, terutama 3 tokoh besar Indonesia, yakni Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo. Usulan penggunaan kata Pancasila di sini diusulkan oleh Insinyur Soekarno yang mempunyai arti kesusilaan yang 5. Pasca sidang BPUPKI, dibentuklah sebuah badan, yakni Panitia 9, yang mempunyai tugas untuk mengumpulkan berbagai usulan dan merumuskan rancangan teks Pancasila hingga akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juli 1945. Yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan atau permusyawaratan. Dan yang kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun di sini mendapat banyak sekali tantangan, terutama pada poin pertama yang berbunyi tadi, ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Di sini mendapat tantangan dari Indonesia sebelah timur, yang notabene di sana jarang sekali orang-orang yang beragama Islam. Mereka di sana menuntut poin pertama tadi untuk diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian rangkaian proses konseptualisasi Pancasila hingga mencapai rumusannya yang final pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi di sini secara historis Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Namun secara yuridis Pancasila lahir pada tanggal 18 Agustus 1945. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Islam di sini memandang sila dasar keimanan dan ketauhidan
Seseorang tidak diperkenankan melakukan paksaan untuk mengikuti keyakinan tertentu. Demokrasi keagamaan dinyatakan secara gamblang pada Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa la infisal malaha wallahu sami'un alim. Yang berarti tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya terdapat perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat dan tidak akan pernah terputus. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Di sini ayat ini terdapat dua sudut hukum, yaitu hukum agama tidak boleh ada paksaan sedikit pun untuk beragama, dan hukum syariat dilarang menekankan manusia dalam mengikuti keyakinan tertentu. Dalam situasi terpaksa, Islam juga sepenuhnya mendukung demokrasi dalam bidang keagamaan yang sejalan dengan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang 1945. Lalu sila kedua yang berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini mengajarkan manusia untuk saling menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kebangsaan Indonesia ini dikembangkan sebagai bangsa yang berkeluarga antar bangsa-bangsa, suku-suku, dan budaya-budaya. Sehingga konsepsi ini sejalan dengan visi Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi solidaritas dan ketergantungan sosial atau ta'awun. Lalu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dalam bangsa Indonesia, manusia tidak mempunyai nilai persatuan dan kesatuan yang di atas namakan persaudaraan. Dan nilai-nilai persaudaraan telah tertera dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 213 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidah, yang mempunyai arti manusia itu dahulunya satu umat. Selanjutnya, membangun persatuan dan kesatuan dalam Islam mensyaratkan ada ta'aruf dan tasamuh. Karena melalui syarat itu manusia di sini akan menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nah, teman-teman, mari kita biasakan ta'aruf dan tasamuh agar dalam hati kita tercipta rasa cinta tanah air. Lalu sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Pada sila keempat menegaskan bahwa kebangsaan Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan perwakilan. Relevansi konsep Islam surah ditegakkan dalam sistem kerakyatan untuk menopang semua unsur-unsur demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat. Lalu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada prinsipnya sila ini menegakkan bahwa sesungguhnya tidak akan ada kemiskinan di Indonesia merdeka. Keadilan sosial berarti tercapainya keseimbangan antara kehidupan individu dan kehidupan masyarakat. Terima kasih, semoga ini semua bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.